Akhirnya, sampailah kita pada ujung franchise anime Basara, yang kali ini masih digarap oleh studio production IG. Movie anime Basara ini rilis pada tanggal 4 Juni 2011, dan bersumber dari game berjudul serupa. Sesuai dengan judulnya, yakni Last Party, yang berarti adalah pertarungan terakhir antara semua kubu yang ada di universe Basara. Masamune, Yukimura, Keiji, dan beberapa karakter ikonik akan berebut tahta sebagai shogun daratan Jepang, di mana tentunya akan ada pertarungan epik di antara mereka. Bikin cilok pakai tepung seriti. Ini dia Basara Movie, The Last Party. Masih ditoko-utamai oleh Date Masamune sebagai pimpinan tertinggi wilayah Osu, Sanada Yukimura sebagai pimpinan baru wilayah Kai, Tokugawa Ieyasu sebagai pimpinan tertinggi klan Tokugawa, Ishida Mitsunari sebagai ante-ante Hideyoshi yang masih eksis. Movie ini dibuka dengan ringkasan cerita dari seri pertama dan kedua anime Basara, di mana Oda Nobunaga telah berhasil dikalahkan oleh pasukan aliansi, sedangkan Hideyoshi juga berhasil dikalahkan oleh aliansi Date, Uesugi, Shimazu, dan Chosokabe. Pasca kehancuran Kekaisaran Toyotomi, salah satu komandan Hideyoshi yang bernama Ishida Mitsunari nampak menyimpan dendam atas kekalahan tuannya kepada Masamune. Karena masih larut dalam emosi, Mitsunari mengembara seorang diri sembari mengorek informasi tentang keberadaan Masamune. Namun jika tidak mendapatkan informasinya, Mitsunari akan membunuh tiap orang yang ia tanyai. Sementara itu, kita diperkenalkan oleh karakter baru bernama Mogami Yoshiaki, di mana ia tengah terlibat cekcok dengan Mitsunari yang mempertanyakan lokasi keberadaan Masamune. Beruntung, Masamune datang di saat yang tepat, dan hal itu secara tidak langsung memancing amarah Mitsunari kepada Masamune. Awalnya Mitsunari mampu mendominasi pertarungan, namun ia mendapatkan pukulan telak tatkala Masamune mulai serius. Masamune memberi kesepakatan bahwa mereka akan segera bertemu kembali, dan memperebutkan tahta puncak daratan Jepang. Di lain tempat, Uesugi berhasil ditundukkan oleh kekuatan tempur dari Takeda, sehingga Kenshin terpaksa berpisah dengan seluruh pasukannya yang tersisa dan memasrahkan mereka di bawah pimpinan Shingen. Tepat sebelum Shingen hendak menjalankan eksekusi, datanglah Tokugawa Ieyasu untuk menyampaikan aspirasinya mengenai masa depan daratan Jepang, di mana ia hendak menyatukan seluruh wilayah menjadi satu wilayah utuh, yakni Jepang. Aspirasi tersebut diterima dengan baik oleh Shingen dan Kenshin selaku pemimpin, namun mereka tidak terlalu yakin jika keputusan Ieyasu akan didengar orang lain. Selang beberapa waktu, Yukimura kembali menghadap ke tuannya Takeda Shingen agar dia turut andil dalam rencana Ieyasu untuk memersatukan Jepang secara damai. Shingen tidak memberi tanggapan mengenai usulan Yukimura, tapi mereka nampak terlibat adu jotos, hingga pada akhirnya Shingen tumbang dan menyerahkan kepemimpinan wilayah Kai kepada Yukimura. Secara tidak langsung, Sasuke akan mulai melaporkan segala situasi kepada Yukimura, dan Yukimura bisa dengan bebas membuat keputusan, karena sekarang dia adalah daimyo wilayah Kai. Pertarungan Masamune melawan Mitsunari telah usai. Ia segera kembali ke Osu untuk beristirahat. Di sana Masamune disambut meriah oleh seluruh anak buahnya. Namun ia tiba-tiba jatuh akibat serangan Mitsunari yang begitu fatal. Mitsunari sendiri tengah berziarah ke makam Hideyoshi, sembari mengucapkan sumpahnya untuk membuat Masamune tumbang di tangannya. Di sana Mitsunari didatangi oleh karakter bernama Otani Ojutsugu, yang ternyata merupakan sosok yang memberikan doktrin jahat kepada Mitsunari. Setelah itu, kita atau saya pribadi sempat dibingungkan oleh sound yang satu ini. Itu lagu Aceh ya? Saya bingung kenapa ada sound seperti ini di anime Basara. Lanjut, keesokan harinya Masamune nampak masih berlatih sembari memulihkan diri. Lalu ia didatangi Kojuro yang membawa beberapa informasi mengenai Mitsunari. Pasca kematian Hideyoshi, Mitsunari mulai menggila dan membantai beberapa pasukan dari suatu klan. Bahkan tak jarang jika dia juga membunuh warga sipil. Kegilaannya ini merupakan doktrin dari Yoshitsugu, karena Masamune juga sangat yakin karena sekalipun Mitsunari merupakan sosok pendendam, ia masih memiliki mata yang penuh kesedihan. Hari demi hari terus berlalu. Ieyasu telah berhasil meyakinkan Maeda dan Chosokabe untuk mendeklarasikan perdamaian Jepang. Sebelum itu, Ieyasu sempat terlibat cekcok dengan Mitsunari, sebab ia menolak untuk ikut melakukan balas dendam atas kematian Hideyoshi. Di lain tempat, Oichi tengah melakukan teror dengan melenyapkan warga desa yang tak bersalah, dengan menggunakan entitas kekuatannya,
di mana setelah itu dia dan pasukannya mendirikan bendera Tokugawa sebagai bukti palsu bahwa tindakan keji ini dilakukan oleh Tokugawa. Ternyata, usaha ini merupakan buah pemikiran dari karakter bernama Tenkai dan juga Kobayakawa Hideaki yang hanya dipaksa untuk menjadi penanggung jawab. Sosok yang membuat ide kejam ini tidak lain adalah Yoshitsugu, di mana ia ingin menciptakan pesta kehancuran di seluruh Jepang. Sementara itu, Keiji terlihat berpapasan dengan beberapa anak buah Masamune, dan ia mendapatkan kabar jika Masamune akan menghajar Ieyasu setelah menyelesaikan urusannya dan Mitsunari. Hal ini tentu disebabkan oleh rumor tentang invasi Tokugawa yang dilakukan dengan cara keji. Meski sejatinya, Keiji juga tidak percaya jika Ieyasu akan melakukan hal seperti ini. Berita palsu tentang kegagalan Ieyasu dalam mempersatukan Jepang telah tersebar luas ke telinga para daimyo, dan tertulis jika Ieyasu menantang seluruh klan untuk berkumpul di dataran Sekigahara setelah fajar pada tanggal 15 September. Sama seperti Keiji, Yukimura juga tidak percaya jika Ieyasu akan melakukan tindakan pengecut seperti ini. Lalu Sasuke juga menyimpulkan jika surat itu memiliki bau wajan penggorengan. Tepat di saat hari H, Yukimura bergegas bersama seluruh pasukannya, bukan untuk melawan Ieyasu, namun untuk memastikan jika berita yang tersebar bukanlah suatu kebenaran. Di tengah jalan mereka bertemu dengan pasukan Date yang berniat untuk menyelesaikan urusannya dengan Mitsunari. Di sana Yukimura sempat meluruskan kesalahpahaman Masamune mengenai deklarasi Tokugawa, namun Masamune masih tidak percaya. Setelah itu mereka malah bertarung, namun seketika terhenti saat Keiji datang untuk melerai. Keiji memberi penjelasan jika ada seseorang yang sengaja menciptakan event ini dengan cara memanfaatkan nama Tokugawa yang kebetulan tengah menyatukan Jepang. Dengan demikian, mereka sepakat untuk pergi ke Sekigahara demi memastikan bahwa berita itu memang tidak benar. Di samping itu, pasukan Date nampak memberikan kado kepada Masamune, yakni kalung leher besi yang dibuat dengan susah payah, sebab mereka merasa jika nyawa Masamune adalah nyawa penduduk Osu. Selang beberapa waktu, berkumpullah semua tamu undangan yang menerima surat palsu dari Hideaki, dan dia nampak ketakutan tatkala semua orang marah karena di sana tidak ada Ieyasu yang tertulis di dalam surat. Beruntung, Ieyasu datang di saat yang tepat dan menjelaskan fakta aslinya mengenai edaran palsu tentang deklarasi perang darinya. Tentunya Ieyasu juga menyampaikan deklarasi damai dan makan nabi raksasa bersama-sama, dan aspirasi tersebut juga didukung oleh Maeda Keiji dari Kaga dan Sanada Yukimura dari Kai. Namun tepat di saat semua orang sudah saling percaya, Masamune memecah suasana dan menanyakan biang kerok yang akhir-akhir ini membuat kekacauan. Tak butuh waktu lama, Mitsunari menampakkan batang hidungnya dan secara spontan mengerahkan pasukan yang ia bangun seorang diri. Perang sontak bergejolak. Ieyasu, Yukimura, dan Keiji tak mampu berbuat apa-apa, ditambah dan kemunculan Mori yang juga ingin bertempur di Sekigahara. Dengan demikian, Yukimura memutuskan untuk memberi perintah agar pasukannya bersiap untuk berperang. Sementara Masamune juga nampak menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan prajurit lawan, sebab dia akan berhadapan 1 lawan 1 melawan Mitsunari. Di samping itu, Tenkai dan Yoshitsugu nampak menikmati event ricuh yang mereka buat, di mana mereka juga menyuruh Oichi untuk membangkitkan kekuatan jahat dari mayat prajurit yang berguguran. Di lain sudut, Chosokabe datang untuk bertarung melawan Mori, dengan taruhan yang tak lain adalah wilayah kekuasaan mereka. Mitsunari nampak mengerahkan kekuatan penuh untuk menebas leher lawannya, namun Masamune berhasil lolos berkat kalung baja pemberian anak buahnya. Dengan spontan ia melakukan serangan balik, tapi di saat dia hendak melakukan eksekusi, Ieyasu menahan serangan Masamune, dan usaha tersebut telah berhasil membuat Mitsunari sembuh dari doktrin Yoshitsugu. Di saat semua orang sudah kelelahan, Oichi telah selesai mengumpulkan esensi jahat, di mana hal ini ia tujukan untuk membangkitkan kakaknya Oda Nobunaga. Tak hanya itu, ia juga membunuh beberapa prajurit lain, juga menumpahkan wajan besar berisi nabe. Babak kebangkitan Oda telah dimulai. Yukimura dan beberapa pemimpin yang lain sudah mencoba untuk menyerang Oda, namun hasilnya nihil. Mitsunari sendiri sempat terbawa emosi tatkala Oda juga menghina kepemimpinan Hideyoshi, namun ia tak mampu membalas dan malah terhempas akibat perbedaan kekuatan. Di sini juga, Yoshitsugu sempat memberikan bantuan kepada Mitsunari karena merasa jika perbuatannya sudah keterlaluan. Namun pada akhirnya, ia malah tewas di tangan Oda, yang tentunya membuat Mitsunari semakin terpuruk. Ieyasu menyadari sesuatu, bahwasannya Oda belum dibangkitkan secara sempurna. Masamune menyuruh Kojuro untuk memutus akar kebangkitan Oda, begitu pula dengan Yukimura yang menyuruh Sasuke. Setelah itu, Keiji, Ieyasu, Yukimura, dan Masamune bersama-sama melepaskan serangan ke arah Oda, namun itu sama sekali tak membuat lawannya bergeming. Di saat yang sama,
Tenkai nampak terlihat akan membunuh Oichi. Namun Oichi terlebih dulu membunuh Tenkai menggunakan pedang Nagamasa dalam wujud roh. Kembali ke pertarungan, Mitsunari yang sudah tidak bisa bergerak masih memaksa untuk melepaskan serangan ke arah Oda, dan itu berhasil memberikan damage yang cukup besar. Di lain sisi, Oichi bertemu dengan Nagamasa di alam bawah sadarnya, dan Nagamasa terlihat berusaha keras untuk membuat Oichi bertobat. Seketika, Oichi membatalkan kebangkitan Oda Nobunaga, dan arena yang ia bangun pun runtuh dalam waktu bersamaan. Namun untungnya ada Tadakatsu yang telah siap memberikan tumpangan kepada semua petarung. Pertempuran Sekigahara telah usai. Kelima pejuang utama nampak saling membagikan aspirasi yang mereka miliki. Namun masih ada satu pertanyaan, bahwa Jepang masih belum memiliki pimpinan utama. Alhasil, Ieyasu memutuskan untuk bertarung sekali lagi melawan Mitsunari. Begitu pula dengan Yukimura yang akan melawan Masamune. Di lain sisi, Motochika juga nampak bertarung melawan Motonari, dan kisah pada movie kali ini ditutup dengan adegan pertarungan Yukimura dan Masamune. Eits, belum selesai. Setelah itu masih ada lagu penutup keren yang memperlihatkan beberapa prajurit yang lagi asik joget ceria, di mana adegan ini sering dijadikan konten di TikTok dengan kombinasi lagu remix dan quotes-quotes para sad boy. Agak kecewa rasanya jika Oda Nobunaga hanya dibangkitkan hanya untuk mati, apalagi dia kalah dalam sekali tebas oleh Mitsunari. Ya nggak apa-apa lah, karena itu udah jadi ciri khas anime Basara, mengingat Hideyoshi juga mokat lewat 2 kali serangan Masamune. Untuk karakter Tenkai sendiri, dia merupakan versi alternatif dari Akechi Mitsuhide yang berhasil selamat setelah menerima serangan dari Hideyoshi. Itu kalau di game Basara 3. Kalau di versi anime, mungkin dia berhasil selamat setelah dihajar Koujuro habis-habisan. Alasan mengapa saya lebih memilih untuk membahas seri movie ketimbang alternatif disebabkan oleh alur ceritanya yang tidak canon. Anggap saja 3 video Basara yang kita bahas adalah timeline utama, sedangkan versi alternatifnya malah punya alur yang jauh berbeda. Di versi alternatif, Oda tewas karena dihianati Mitsuhide, sementara Hideyoshi telah tewas akibat pengkhianatan Ieyasu yang membenci cara Hideyoshi dalam memimpin. Tapi di sana banyak karakter baru seperti Saika dan beberapa yang lain. Sedikit tambahan jika Hojo Ujimasa masih hidup di versi alternatif. Jadi buat kalian yang ngefans sama karakter ini bisa langsung nonton animenya. Beberapa karakter Basara memang diambil dari sejarah asli, hanya senjatanya memang di rework dan rata-rata menggunakan katana, seperti Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, Sanada Yukimura, Date Masamune, Miyamoto Musashi, Shimazu Yoshihiro yang nama aslinya Shimazu Yoshihisa, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan terakhir Tokugawa Ieyasu. Untuk lebih detailnya bisa kalian searching di internet menggunakan nama-nama mereka. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Informasi lebih lanjut bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Buat yang mau menambahkan juga boleh, malah saya sangat manjurkannya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko watashi wa ari to mata aimashou.